Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Em, Selamat sore untuk semua. Dalam kesempatan ini, ya, kita melanjutkan materi yang saya harapkan dalam mata kuliah diklat ini, ya. Ini kan merupakan mata kuliah yang ada praktiknya sebenarnya. Mudah-mudahan senantiasa akhir bulan Ramadan, ya, kita dapat berpraktik ataupun melakukan peradilan semu. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya saya memaparkan materi melalui video virtual, ya, pada kanal. Mudah-mudahan dapat dipahami. Kemudian bersamaan materi, ya, dalam hukum acara perdata ini sebenarnya telah saya sampaikan. Saya mencoba membuka pada materi yang kelak nanti kita akan melanjutkan. Mudah-mudahan dapat terlihat, ya. Nah, tujuannya sebenarnya saya akan mengajak rekan-rekan ini dalam berpartisipasi, ya, seperti pada umumnya, ya, dalam perkuliahan diklat peradilannya atau peradilan semu, terutama berbau dengan hukum acara perdata, ya. Secara eksplisit teman-teman kan sudah mengetahui apa itu peran ataupun tugas ataupun kewenangan daripada profesi hakim, ya. Pada prinsipnya kalau kita merujuk terhadap kalau teman-teman pernah melihatnya ataupun sesekali pada referensi kanal YouTube ataupun melihat atau meninjau langsung pada pengadilan, ya, misal dalam berperkara, pada prinsipnya kontentius ataupun gugatan, ya. Nah, di sini hakimnya terdiri atas 3, ya, paling umumnya. Nah, kalau volunteer biasanya tunggal hakimnya, ya, karena dia sifatnya non perlawanan, ya. Oleh karenanya nanti rekan-rekan mahasiswa bisa memahami lebih lanjut sebagaimana peran daripada tugas, ya, ataupun kewenangan seorang hakim selain memeriksa ataupun memutus suatu perkara, ya, dan sebagainya. Nah, di sini ada yang namanya seorang panitera, ya, atau
sering disebut notulen ya, karena dia yang memperhatikan atas ataupun berikut ya, sebagaimana schedule ataupun jadwal ya, ataupun mengingatkan ya di lembaga peradilan. Kemudian di sini ada jurusita. Nah, jurusita sebagaimana tugas penting juga di lembaga peradilan ya, terutama dalam menyampaikan ya terhadap agenda sidang ya, ataupun melaksanakan atas putusan yang menjadi salah satu eksekutor dalam putusan pengadilan. Kemudian seperti tadi saya sebutkan ada penggugat ya. Jadi penggugat ini dalam hal menjadi pemohon ya. Pemohon dia dalam konteks pihak ya, pihak yang menuntut hak atas kerugian ya yang dialami, baik secara moralnya ataupun secara materialnya ya, secara melawan hak ataupun pihak yang merugikannya, yaitu contentious ya. Adapun saya ulangi, secara volunteer artinya secara sepihak ya, tidak ada yang bersifat terkait ataupun perlawanan terhadapnya atas haknya untuk dikemukakan di pengadilan. Biasanya diperiksa oleh hakim tunggal. Adapun yang memeriksa pula hakimnya lengkap juga ya, tapi biasanya hakim tunggal. Nah, kemudian sebelum saya beralih terhadap tergugat ya, ini pihak yang disengketakan ataupun bersengketa terhadap penggugat, dia punya hak ya, bisa menangkis ataupun melawan ataupun membantah, ataupun dia bisa berotasi menjadi penggugat di dalam hal yang melakukan hukum acara formil, yaitu ya. Nah, oleh karenanya baik penggugat maupun tergugat di sini bisa dilakukan secara sendiri ataupun mandiri tanpa diwakili ataupun didampingi seorang ahli hukum, pengacara ataupun advokat ya, ataupun kuasanya. Nah, artinya dalam hal ini pengacara bisa berada di pihak penggugat dan pihak tergugat. Nah, saya menginstruksikan kepada rekan-rekan sekalian ya, ketika ada yang di dalam kelas ini ya, jika terdiri dari 40 rekan-rekan mahasiswa ya, 40 orang, maka saya menginstruksikan terhadap rekan-rekan agar bisa menentukan kelompoknya menjadi 4 tim ya, ataupun 4 kelompok. Nah, nanti
saya serahkan terhadap ketua kelas ya, mudah-mudahan bisa mengkoordinir segala sesuatunya untuk bisa tertib kelompok ataupun tertib tugas. Kita terdiri dari 40 rekan-rekan mahasiswa ya. Di sini masih ada yang belum hadir ya, ataupun belum masuk. Ada saya. Iya, saya cek di si akad ini sekitar sekitar 39. Kalau 4 kelompok ada yang 9, ada yang 9. Iya, ada yang 9, ada yang 10 ya kelompok. Nah, di sini ya instruksinya saya mengharapkan terdiri dari 4 kelompok ya. Nanti menentukan peran masing-masing ya untuk melakukan kegiatan acara ya. Nah, di sini kalau peran sebagai hakim kan ada hakim ketua, hakim anggotanya 2 ya. Jadi sudah 3 ditambah 1 panitra ya. Penggugat ataupun kuasa hukum penggugat ya, tergugat, jadi 5. Atau kalau rekan-rekan inovasi ditambahkan seorang mediator ya. Nah, nanti kalaupun masih memadai ya untuk berperan, bisa ditambahkan misalkan juru sumpah ataupun saksi ya, bisa saksi fakta, bisa saksi ahli ya. Sepertinya dalam 4 bagian kelompok ini bisa menjadi maksimal. Nah, di sini saya baiknya ya, saya akan menentukan 2 jenis gugatan ya. Di sini gugatan volunteer dan contentious. Namun kalau melihat daripada motivasi ataupun antusias ya, ataupun menjadi sebuah fantasi ya dalam beracara peran semu, misal di sini lebih cenderung ya terhadap contentious. Seperti saya sampaikan tadi, kalau volunteer ini kan rekan-rekan ini kan bisa dibilang agak kurang greget, kurang gernya belum ada gitu loh. Kalau contentious ini kan ada prinsip perlawanan gitu loh. Nah, di sini kalau sifatnya saya perbolehkan pilih di antara 2 ini ya. Boleh sifatnya perbuatan melawan hukum ataupun wan prestasi. Nah, rekan-rekan sekalian kan sudah pernah mempelajari ya hukum acara lah ya, perdata. Di sini apa itu perbedaan
perbuatan melawan hukum dan bukan prestasi. Nah, nanti diingat kembali lah ya. Nanti kita tinggal implementasikan. Nah, di sini saya mohonkan untuk mempersiapkan keperlengkapan ya, guna tercapainya persidangan yang seperti utuhnya ataupun lazimnya, ataupun berbentuk peradilan semu ya. Seperti pada kampus-kampus lain itu kan, kalau rekan-rekan sekalian melihat di YouTube ya, itu mereka melakukan reka adegan layaknya seperti di peradilan ya. Jadi mereka menentukan peran serta masing-masingnya, kemudian bisa mengkondisikan peran aktif satu lagi ya, sebagai dokumenter ataupun mendokumentasi ya dari kegiatan tersebut agar menjadi lebih apik ya, lebih baik dalam sebuah karya. Apalagi rekan-rekan kan sudah semester akhir nih, semester artinya baiknya ya bisa menjadi kenang-kenangan ya selama menjadi mahasiswa. Nah, di sini ya nanti didokumentasikan melalui video ya, ataupun bisa teman-teman abadikan melalui YouTube kah atau apa. Nah, di sini tugas akhir dalam kelompok peradilan nanti ya, rekan-rekan bisa berinovasi ya, melakukan kreativitas ataupun keterampilan ya atas pencapaian. Rekan-rekan bisa memaksimalkan segala sesuatunya menjadi lebih apik lah ya, lebih unik, agar rekan-rekan sebagai mahasiswa akhir Fakultas Hukum Universitas Jakarta memiliki daya seni ya di bidang berpraktik hukum acara ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi manfaat peluang ke depan. Siapa tahu rekan-rekan ada yang bertindak sebagai hakim, jaksa ya, pengacara, ataupun di bidang peradilan, segi praktik bidang hukum lainnya. Untuk tugas ya, ini saya sampaikan ya, menjadi penilaian tingkat UTS dan tingkat UAS ya. Jadi dalam pengerjaan semaksimal mungkin rekan-rekan membentuk kelompok dan berkoordinasi pada kelompok semaksimal mungkin agar bisa tercapainya kelompok yang bisa menjadi efektif ya, menjalankan tugas peradilan semu layak di peradilan court ya. Sebenarnya banyak referensi-referensi yang bisa digali ya, terutama pada YouTube ya, itu bisa rujuk. Nanti rekan-rekan persiapkan juga cara-cara membuat gugatannya ya, ataupun membantahnya dan sebagainya. Itu nanti disatukan agar menjadi makalah tingkat akhirnya ya.
Oleh karenanya, di samping memiliki dokumenter video, memiliki makalah daripada teman-teman pernah melaksanakan kegiatan hukum acaranya, seperti penjadwalan oleh panitera ya, seperti pengajuan gugatan, pendaftaran gugatan, pengajuan eksepsi, balas membalas, saksi, pembuktian dan sebagainya lah gitu. Jadi harapannya bisa memaksimalkan. Ini tadi ada yang bertanya dimulai kapan tugas dilaksanakan. Saya harap karena kita sudah mendekati libur ya. Setelah libur, setelah Idul Fitri ya, maka sudah dipersiapkan secara maksimal. Saya harap ketua kelas bisa aktif untuk mengkoordinir ya rekan-rekan agar dapat menyampaikan kelompoknya masing-masing bisa menjalin ya. Mungkin itu yang saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kalaupun belum ada yang memahami ya, silakan untuk didiskusikan atau ditanyakan. Saya beri kesempatan waktu, silakan. Silakan jika ada yang masih kebingungan. Mengenai kelompok. Silakan kalau masih merasa bingung ya, merasa belum paham ataupun belum jelas, bisa disampaikan pertanyaannya. Dengan siapa ini? Lucy ya? Iya, Pak. Iya, bagaimana? Kita udah pernah ada pengajian suaranya putus-putus. Bisa diulang kembali dan dikeraskan, silakan. Kita udah pernah Pak. Pengadilan semua udah pernah masih online. Iya, mungkin sudah pernah melaksanakan peradilan semu ya, namun pada tata usaha negara ataupun tata negara ya. Iya, jadi pada prinsipnya iya konstitusi ya, HTN ya. Jadi pada prinsipnya nggak jauh beda ya. Cuman kita ini perdata sifatnya melawan hak ya ataupun perorangan pribadi. Kalau tata negara itu kan melawan prinsipnya pada konstitutif ataupun undang-undangnya ya.
ataupun tata usaha negara itu melawan kebijakan ya, kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah ataupun pimpinan daerah. Namun kita ini kan pada prinsipnya saling berhadapan terhadap pihak pribadi ya, pihak perorangan pribadi. Nah jadi harapannya kita agar mencapai proses ya pemahaman bagaimana memahami hukum acara ya pada tingkat moot court-nya ataupun peradilan, meskipun berbasis semu ya ataupun menerka ya, tidak seperti layaknya beneran. Kalau layak beneran mungkin akan memakan waktu ya, karena kan kalau yang pada prinsip sebenarnya itu kan asas sederhana, ringan dan cepat itu sepertinya sangat jauh ya dikata. Mudah-mudahan kita dalam melaksanakan peradilan semua ini bisa tercapainya suatu asas sederhana, cepat dan tentu biaya ringan lah. Nah, harapannya pada rekan-rekan yang kurang lebih 40 ya, 39 kalau di siakat ya, ini bisa dimaksimalkan seperti apa yang disampaikan ya tadi, peran-peran daripada hakim ya, panitra ya, kalau memadai untuk berpraktik sebagai mediator silahkan. Terus pihak ada jurusita ataupun jurusumpah ataupun ada yang berperan sebagai saksi ya ataupun ahli dan sebagainya lah, bisa dimaksimalkan secara kreativitas dan inovasi. Mudah-mudahan dalam melaksanakan kegiatan ini rekan-rekan mahasiswa yang semester akhir ya, apalagi yang sudah ada mengajukan judul ya ataupun sudah mendapat bimbingan ya, sepertinya ada di kelas ini yang bimbingan sama saya ya. Nah artinya di samping memahami dan di samping memiliki kenangan ya untuk Fakultas Hukum Universitas Jakarta, kampus kita bersama, saya kira itulah yang saya sampaikan ya. Sekira masih ada yang belum paham, bisa untuk ditanyakan bersama selain Mbak Sherly tadi ya. Ya betul, ini saya membaca chat ya. Kurang lebih kita kan 39 orang. Artinya kalau kita bagi dalam 4 kelompok ya, bisa menjadi 9 per kelompok dan 10 per kelompok. Pada PowerPoint ini ya, ini saya sampaikan di siakat ada ya. Kalau misalkan rekan-rekan masih kebingungan ya atau belum paham, bisa di akses.
sambil saya absen ya. Susilowati hadir. Doru Roberto hadir ya. Hadir Pak. Ahmad Kurniawan hadir. Kamaludin. Hadir Pak. Ahmad Saputra. Ahmad Saputra. Hadir Pak. Hadir Pak. Ya, Andi Marwanto Harifah. Andi. Hadir katanya Pak, tapi jangan. Ardi di Ragalara. Asti Wahyuningsi. Aston hadir ya. Asari. Bram. Bram nggak ada ya. Devi Mudi, Dinda Ayu Devani, Nurmala Dwi Septiani, Emerlin Juniati nggak hadir ya. Emerlin. Hadir. Faisal Maulana. Hadir Pak. Faisal. Fadl Fauji. Tidak hadir ya. Renaldi tidak ada ya. Fajar Bagus Utama. Fernando Manik. Ika Aulia. Iksan nggak ada ya. Rani nggak ada ya. Marina Sinar Lestari. Hadir Kak. Niko Cesar. Niko hadir ya. Muhammad Agung Laksono. Nur Samsu. Nurjana. Ria Suneti. Tadi Nurjana nggak hadir ya. Siti Sudaryati. Trisha. Siapa? Nurjana hadir. Iya. Jainal Abidin nggak hadir ya. Trisha Setia Lucita. Trisha ada. Juli Gunawan. Erna Dewi. Fajar hadir ya. Fajri Nur Hafid. Fajri Nur Hafid nggak ada ya. Rudi Christian. Muammar Rafanjaniawa. Muammar hadir ya. Baiklah, saya sudah absen ya.
Eh, Terima kasih atas partisipasinya, dan saya harap ketua kelas segera mungkin dalam mengkoordinir kelompok tersebut ya, yang menjadi tugas dan menjadi perhatian penting, karena saya ulangi kembali, aspek penilaian daripada UTS maupun UAS ya, saya tetap memantau dari kegiatan kelompok tersebut. Mudah-mudahan dapat menjadi perhatian penting ya, dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan secara maksimal. Sukses untuk rekan-rekan semua ya, terutama di bulan Ramadan ya. Marhaban ya Ramadan ya. Mohon maaf atas segala kesalahan ya, ataupun kehilafan dalam kata-kata ataupun tindakan saya. Sekira kita mendekati libur ya, namun tugas tetap dilaksanakan secara maksimal. Sekian yang saya sampaikan. Jika tidak ada yang ingin didiskusikan ataupun ditanyakan kembali, mungkin saya akhiri ya perkuliahan pada kesempatan ini. Demikian saya sampaikan. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalam, selamat sore, sampai jumpa dan bertemu pada kesempatan berikut. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.